Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Israel Estra Agustin Korwa dengan NIM 24221013, Program Studi Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah struktur data di dalam Python yang dikenal dengan tuple. Nah, dalam pemrograman, struktur data itu sangat penting untuk menyimpan dan mengelola sebuah informasi. Python telah menyediakan berbagai jenis struktur data. Salah satunya adalah tuple. Nah, di sini tuple adalah sebuah struktur data yang mirip dengan list. Tetapi tuple berbeda dengan list, di mana tuple ini bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat. Tuple digunakan untuk menyimpan sebuah koleksi elemen dalam satu variabel dengan keuntungan utama dalam hal kecepatan, eksekusi, dan keamanan data. Karakteristik utama tuple dalam Python yaitu yang pertama, bersifat immutable, tidak bisa diubah dan dimodifikasi setelah dibuat. Yang kedua, menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda. Jadi di dalam satu tuple, kita bisa menyimpan elemen string, angka, maupun sebuah list huruf. Nah, yang ketiga, tuple menggunakan sebuah tanda kurung biasa, berbeda dengan list yang menggunakan tanda kurung siku. Dan yang keempat, tuple menggunakan indeks berbasis 0, zero based indexing, untuk mengakses sebuah elemen. Jadi setiap elemen pertama dalam tuple dihitung mulai dari angka 0. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana deklarasi tuple di dalam Python. Di sini saya akan membuat sebuah variabel 2 sama dengan kurung apel jeruk Nah, di sini kita telah membuat sebuah contoh sederhana untuk mendeklarasikan sebuah tuple di dalam Python. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah tuple di dalam Python, yang kita gunakan yaitu kurung biasa. Ini ya teman-teman. Nah, ini cara untuk mendeklarasikan sebuah tuple di dalam Python. Baik teman-teman, tadi kita telah mendeklarasikan sebuah contoh sederhana tuple di dalam Python. Sekarang kita akan membuat dan mengakses sebuah tuple di dalam Python. Yang pertama, kita akan mengakses elemen tuple. Seperti di list, setiap elemen di dalam tuple memiliki indeks yang mulai dari 0, dan kita akan mengakses elemen menggunakan tanda kurung siku. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tuple nama angka dengan kurung 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, sama seperti list, setiap elemen di dalam tuple memiliki sebuah indeks. Nah, indeksnya di Python ini mulai kan dari 0. Elemen pertama berada di indeks 0. Elemen kedua berada di indeks ke-1 dan elemen ketiga berada di indeks kedua, dan seterusnya. Untuk mengakses elemen dalam tuple, kita akan menggunakan tanda kurung siku. Misalnya seperti ini, kita akan menulis print kurung angka siku. Kita akan memanggil indeks pertama. Kita tulis di sini 0. Nah, setelah kita menjalankan kodenya, maka hasilnya akan muncul 5 karena setiap indeks di dalam tuple mulai dari 0. Jadi indeks 0 yaitu 5. Oke. Dan jika kita ingin memanggil indeks ke 4, kita tulis 4 di sini, maka hasilnya 25. Baik, itu tadi merupakan langkah pertama untuk mengakses elemen di dalam tuple atau memanggil sebuah elemen menggunakan tuple. Selanjutnya kita akan mengakses elemen menggunakan metode stitching. Selain mengakses satu elemen, kita juga bisa mengambil beberapa elemen sekaligus
dari tuple menggunakan teknik yang disebut dengan switching. Format switching di Python adalah sebuah tuple yang dimana ada stop, ada start, ada stop, dan ada step. Nah, di start ini sama dengan indeks mulai atau indeks pertama. Yang stop ini adalah indeks dari akhirnya, dan step adalah sebuah langkah. Jadi step ini bisa dibilang opsional ya. Jadi kalau macam misalnya contohnya di sini kita akan membuat sebuah nilai sama dengan huruf bahasa, kita akan taruh mulai dari 75,80,85 9,9. Nah, dalam tabel ini saya ingin menampilkan semua indeks dari kelima tabel ini. Yang akan saya tulis di sini perintahnya yaitu print kurung nilai kurung kotak 1,2 dan 5. Oke. Baik teman-teman, kita akan menjalankan perintahnya. Kita akan menjalankan sebuah perintah. Di sini kita klik. Nah, di sini kita telah memanggil dari indeks pertama sampai dengan indeks yang terakhir. Jika kita ingin memanggil indeks yang terakhir aja, kita cukup menulis Nah, ini juga sama. Nah, atau kita juga kalau ingin memanggil indeks 1, tulis indeks 1 aja. Nah, itu tadi merupakan metode switching. Nah, apa sih perbedaan tuple dengan list? Perbedaan tuple dengan list di sini, tuple bersifat immutable, tidak bisa diubah, sedangkan list bisa diubah setelah kita membuatnya. Nah, kembali dengan kecepatan, tuple lebih cepat dibandingkan dengan list yang lebih lambat. Kalau kita lihat dari sektor penyimpanannya, tuple menggunakan memori yang lebih sedikit dan list menggunakan memori yang lebih banyak. Dalam faktor keamanan, lebih aman karena tidak bisa diubah. Jadi tuple ini kita gunakan lebih aman karena datanya ini setelah kita membuatnya kita tidak dapat mengubah datanya kembali, sedangkan list bisa berubah-ubah sehingga rentan dengan kesalahan. Jadi dalam penggunaannya, tuple ini dapat digunakan dalam beberapa perencanaan seperti sebuah koordinat atau sebuah tanggal yang tidak dapat diubah. Sedangkan list mungkin digunakan untuk seperti pembelian atau perbelanjaan karena datanya dapat diubah-ubah. Nah, keunggulan dari tuple sendiri yaitu tuple memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat karena tuple tidak bisa diubah. Python bisa mengakses dan memprosesnya lebih cepat. Dan tuple juga lebih aman dikarenakan datanya tidak bisa diubah. Kita tidak perlu khawatir ada bagian program lain yang tidak sengaja untuk mengubah nilai tersebut karena tuple setelah kita membuatnya nilainya tidak akan diubah atau bersifat immutable. Yang ketiga yaitu bisa digunakan sebagai key dalam dictionary. Berbeda dengan list, tuple bisa jadi key karena bersifat hash-enable. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah operasi pada tuple. Kita akan masuk ke bagian operasi pada tuple. Salah satu yang paling sering digunakan adalah pengecekan keanggotaan, yaitu menggunakan keyword in dan not in. Nah, kodenya yaitu pertama kita menuliskan tuple-nya dulu. Terus 200, 300, 400.
Nah, di sini kita ingin mengecek apakah 200 ada di dalam tabel atau tidak. Kita akan menuliskan perintah print kurung 200 in angka di sini outputnya adalah true dikarenakan 200 masuk ke dalam tabel dari angka tersebut. Nah, ini 200, jadi hasilnya adalah true. Jika kita taruh di sini 500 dan kita ubah not in, maka hasilnya true karena 500 tidak terdaftar di dalam tabel ini. Jika kita taruh 500 in, maka hasilnya akan false karena 500 tidak termasuk di dalam tabel ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh implementasi tabel di dalam dunia nyata. Studi kasusnya, kita menyimpan data koordinat lokasi, menyimpan koordinat lokasi tempat penting. Di sini saya akan menuliskan kodenya kasih underscore tujuan, kasih underscore tujuan dengan kurung titik 2 Bandara Sentani. Nah, di sini kita taruh koma min 2 5 7 6 8 140 titik 51 4. Nah, di sini saya akan menampilkan yang pertama, kita akan menampilkan, kita akan print nama kasih lokasi underscore tujuan. Nah, di sini kita taruh kontak. Di sini hasilnya yang akan muncul adalah nama lokasinya, yaitu Bandara Sentani. Nah, jika di sini kita taruh print buka kurung titik 2 nama lokasi koma lokasi 1 0. Nah, hasilnya adalah nama lokasinya, yaitu Bandara Sentani. Sini. Jika kita ingin menaruh latitude-nya, kita tulis di sini. Nah, jika kita ingin menaruh latitude-nya, kita taruh di sini print buka kurung titik 2 latitude koma si latitude-nya muncul. Latitude. Oke, setelah itu jika kita ingin menaruh longitude-nya juga, kita tulis di sini print
longitude lokasi tujuan. Nah, sini. Nah, telah muncul sini. Nah, ini adalah contoh implementasi tapel di dalam dunia nyata dengan studi kasus menyimpan data koordinat sebuah lokasi, latitude dan longitude, dan nama lokasinya. Baik, itu tadi merupakan materi dari sebuah struktur di dalam Python, yaitu yang kita ketahui adalah tapel. Maka tapel adalah sebuah struktur data yang sederhana namun sangat berguna dan cocok digunakan untuk data yang tetap seperti sebuah koordinat, nama, hari, atau data sebuah konfigurasi. Tapel juga bisa diakses dengan indeks dan switching. Bisa digunakan sebagai key pada dictionary dan mendukung operasi-operasi yang umum seperti inNode, len, dan lain sebagainya. Maka dari situ kita telah belajar struktur data dari tapel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video saya, dan kita telah belajar sebuah struktur data dari tapel. Saya harap dengan video ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah pengetahuan dan pemahaman baru bagi teman-teman yang di luar sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terus hidup baik. Saya Israel Agustin Korwa, pamit undur diri. Arigato.